Sari dari SMP Negeri 1 Cawas, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Klaten. Kali ini saya bersama dengan Ibu Ratna. Beliau adalah guru IPS dari SMP Negeri 1 Cawas. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang Desi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bu Ratna, mohon waktunya nggih. Hari ini saya mengganggu waktunya. Bu Ratna, hari ini kita akan mengajarkan percakapan pra-observasi. Ya. Kegiatan percakapan pra-observasi ini bertujuan untuk mengamati jalannya pembelajaran di dalam kelas yang akan Ibu laksanakan. Ya. Yang kedua, bisa juga sebagai persiapan agar pembelajaran Ibu Ratna yang akan Ibu Ratna lakukan minggu depan ya Bu, rencananya ya. Rencananya minggu depan Itu akan berjalan dengan baik agar peserta ini juga maksimal dalam menyerap materi yang Ibu sampaikan seperti itu. Saya akan menyampaikan Ibu kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan minggu depan itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bu Ratna lakukan. Itu Bu Ratna, bisakah kita mulai? Boleh? Terima kasih. Oke, Bu Ratna, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti. Oke, yang pertama adalah tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Ratna capai saat pembelajaran yang akan Bu Ratna lakukan? Oh iya. Desi, untuk minggu depan ya Desi ya, kita akan melaksanakan pembelajaran ya. Iya. Saya akan mengambil materi, maksudnya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Untuk tujuannya nanti ada beberapa Desi. Yang pertama itu adalah tujuan yang pertama itu sih ya, itu bagaimana sih sebenarnya cara masuknya kebudayaan Hindu-Buddha kok bisa sampai ke Nusantara gitu. Kemudian yang kedua adalah siswa itu dapat mengetahui atau mencari tahu bagaimana sih pengaruhnya Hindu-Buddha Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, Indonesia. Kemudian yang ketiga, siswa itu bisa mencari tahu kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha dan peninggalannya itu apa saja. Untuk selanjutnya Bu Ratna, bagaimana dengan area pengembangan dalam pembelajaran Bu Ratna besok? Apa saja sih area pengembangannya? Area pengembangan yang ingin saya capai Iya. Jadi nanti ada dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Untuk pengetahuannya akan Bu Ratna bawa kemana ya? Kira-kira anak-anak? Untuk pengetahuannya nanti siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Ya. Kemudian kalau keterampilannya itu nanti yang saya harapkan juga sih itu anak-anak bisa melatih public speaking untuk bagaimana sih caranya berbicara di depan teman-temannya di khalayak umum seperti itu. Bu Ratna, saya ingin tahu sih bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Ratna eksekusi besok di dalam kelas itu, dari strateginya dari mana, metode pembelajarannya, hingga model pembelajaran. Oh iya, untuk minggu depan saya rencanakan untuk strateginya adalah berdiferensiasi Bu Desi. Kemudian metodenya itu dengan discovery learning. Kemudian yang terakhir tadi model. Iya, Model pembelajarannya itu model pembelajarannya adalah diskusi. Ya, itu biasa sekali Bu Ratna. Saya tidak bisa Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar lagi. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. bagaimana untuk model pembelajaran Ibu Ratna? Untuk model pembelajarannya yang ingin saya terapkan ke anak-anak itu dengan cara diskusi. Bu Ratna,
Ini tadi strateginya sudah, modelnya sudah, metodenya juga sudah. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Buratna terapkan di kelas tersebut? Oh ya, untuk rencananya mungkin sih untuk medianya itu besok saya akan menggunakan video pembelajaran. Saya akan menampilkan sebuah video dengan menggunakan LCD proyektor, laptop, dan tidak lupa speaker. Saya tidak sabar untuk mengikuti bagaimana Buratna besok mengajar di kelas tersebut. Pasti anak-anak antusias sekali ya Buratna ya melihat video pembelajaran yang sudah Buratna siapkan. Kapan Buratna akan melakukan pembelajaran itu? Tapi Buratna sudah bilang menyampaikan bahwasannya pembelajaran akan dilakukan untuk minggu depan. Tepatnya itu hari ini. Untuk harinya saya rencanakan hari Selasa ya Bu Desi ya. Oh Selasa, oke. Iya. Selasa Selasa tanggal 30 Januari 2024 nanti di kelas 7F jam ke 67 ya. Oh iya ya. Jam 6.07 di hari Selasa tanggal 30 Januari 2020. Oke, besok kita bertemu di kelas saat kegiatan observasi dan rencananya juga akan ada kegiatan pasca observasi Buratna. Iya. Oke, Buratna, setelah kegiatan ini besok minggu depan kita akan bertemu di observasi. Selanjutnya akan bertemu lagi di kegiatan perbincangan lagi Bu, di kegiatan pasca observasi. Seperti itu. Sebelum kita akhiri dalam percakapan ini Buratna, kira-kira menurut Buratna apa yang dalam percakapan ini tadi dari A sampai Z ini? Oh iya, ternyata banyak ya Bu Desi ya yang diperoleh dari percakapan saya dengan Bu Desi. Iya, dari metodenya, modelnya, bahkan strateginya. Iya, ternyata ada banyak dan itu besok semoga bisa lancar ketika saya melakukan pembelajarannya. Terima kasih. Terima kasih Buratna. Iya, terima kasih Bu Desi. Saya berbincang-bincang hari ini. Semoga pembelajaran minggu depan berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Demikian percakapan pada hari ini. Semoga kegiatan pasca observasi minggu depan dan kegiatan pasca observasi minggu depan berjalan dengan lancar. Terima kasih Buratna. Terima kasih Bu Desi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum untuk mulai pembelajaran kali ini disiapkan dulu ya. Berdoa dulu ya. Buratna berdiri, kalian duduk aja. Oke Mas, siapa yang akan memimpin untuk berdoa?
Selamat pagi. Selamat pagi. Satu kali lagi yang semangat. Selamat pagi. Sudah segar seperti jadwalnya tadi? Sekarang Budata akan menampilkan sebuah video. Kalau kalian perhatikan, ya. Perhatikan semuanya ya. Sebelum kita jawab ke materi, apa saja sih yang akan kita lakukan dalam materi ini? Pertama, tujuan belajarnya adalah mendefinisikan masyarakat Indonesia pada masa yang berbeda. Dengan materi yang akan kita bahas yaitu nanti kita akan membahas bersama tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang B ada pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang C akan mempelajari kerajaan-kerajaan yang bergerak di Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar tentang peninggalan peninggalan masa Hindu-Buddha. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, setelah melalui masa kerajaan, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di kebudayaan Indonesia. Pada masa ini banyak kemajuan yang dicapai dalam pikiran dan konsumsi budaya. Nah, bagaimana kepedulian masyarakat Indonesia pada masa ini? Mari kita ulik bersama. Silahkan kalian cermati peta jalur perdagangan ini. Nah, pada mulanya, pada awal Masehi itu, di benua Asia ada peradaban kuno yang berkembang secara pesat, yaitu kekaisaran dari Cina dan kerajaan di India. Dua wilayah ini memiliki perdagangan yang sangat beragam. Nah, hubungan dagang antara India dan Cina sebenarnya dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Bisa kalian lihat di dalam garis bawah ini. Nah, itu disebut dengan jalur sutra. Dan jalur ini utamanya membentang dari Cina melewati
Desi Ratnasari dari SMP Negeri 1 Cawas, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Hari ini saya ditemani dengan Ibu Ratna, guru IPS dari SMP Negeri 1 Cawas. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Bu Desi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ratna, hari ini Iya. kita lanjut bincang-bincang lagi ya Bu Ratna, yang Boleh. sebelumnya kita sudah berbincang-bincang tentang di pra-observasi, yang selanjutnya di observasi. Saya menemani jenengan saat kegiatan pembelajaran. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini nanti Bu Ratna, kita berdua akan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah Bu Ratna lakukan kemarin ya Bu Ratna ya, Iya, kemarin. bersama anak-anak kelas 7F di jam ke-67. Seperti itu. Oke, bagaimana Bu Ratna? Ya. Perasaan kemarin saat mengajar di jam ke-67 ya Bu ya, Iya. Bu Ratna ya? Bu Ratna, setelah ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ratna ya. Boleh, Bu Desi? Pertanyaan yang pertama Bu Ratna, bagaimana perasaan Bu Ratna setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 7F yang sudah dengan rencanakan sebelumnya? Awalnya itu panik ya, Bu Desi, tegang gitu Panik kayak gitu ya di kelas. di kelas. Tapi setelah selesai, alhamdulillah udah lega. Lega gitu ya. Iya. Oke. Yang kedua Bu Ratna, bisa dijelaskan kembali area pengembangan di capaian pembelajaran di mata pelajaran Bu Ratna kemarin, mata pelajaran IPS, lalu tahapan yang sudah dilaksanakan itu. Oh iya, untuk area pengembangannya Bu Desi ya, kemarin kan saya mengambil dua aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan gitu. Dan untuk tahapannya otomatis menyiapkan perangkat pembelajaran Ya, itu yang pertama. Modul ajar, Iya, betul sekali. kemudian menyiapkan LKPD untuk anak-anak, Iya, benar. dan juga menyiapkan medianya, video pembelajaran dan Iya. juga LCD proyektor seperti itu. Tahapannya ternyata panjang ya Bu ya. Iya. Dari awal itu jenengan belum mengajar saja sudah menyiapkan dari media pembelajarannya, dari modul ajarnya hingga evaluasinya berupa LKPD. Gitu ya, Bu ya. Betul. Oke Bu, di area pengembangan itu yang sudah Ibu rencanakan, Ibu Ratna itu bagaimana? Sudah berhasil area pengembangan yang panjenengan rencanakan itu sudah berhasil? Kalau menurut saya pribadi ya Bu Desi ya, ada rencana pengembangan kan dua aspek, Iya betul. pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk di aspek keterampilannya, kalau menurut saya sudah lumayan Bu Desi, karena kan melatih anak-anak itu untuk berani menyampaikan pendapatnya, berlatih berbicara di depan umum seperti itu. Cuman memang kemarin saya merasa kurang di aspek pengetahuannya. Aspek pengetahuannya ya. Iya malah. Kekurangannya bagaimana Bu? Maksudnya yang di bagian mananya atau harusnya seperti apa? Oh iya, untuk kekurangannya itu kemarin seperti LKPD-nya belum tersampaikan ke anak-anak. Belum. Jadi yang anak-anak kelompok ini LKPD-nya kan harusnya yang ini pilihan ganda isai seperti itu kan. Kemarin belum tersampaikan. Apa yang menyebabkan LKPD itu tidak tersampaikan kepada peserta didik? Oh iya, kemarin itu belum tersampaikan karena keterbatasan waktu Bu Desi. Oh iya, karena waktunya tidak cukup ya Bu ya. Tidak cukup kalau sekali pertemuan saja gitu kan Bu Desi. Iya. Bu Ratna, yang selanjutnya ini ada lagi, yaitu Bu Ratna, apa kendala dalam pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin bersama kelas 7? Kendalanya apa?
Kendalanya itu karena kemarin kan ambilnya diskusi kelompok ya Bu Desi ya. Untuk kendalanya seperti ternyata ada beberapa anak itu belum mengikuti atau belum mau untuk bekerja secara bareng-bareng di kelompoknya gitu Desi. Jadi mungkin cuma oh ya ikut aja seperti itu. Jadi Ya, anak gitu. itu belum aktif untuk Oh, iya. berdiskusi. Betul, seperti itu. gitu, Oh, iya. seperti itu. Aktif untuk berdiskusi gitu. Itu saja Bu Ratna, satu saja. Sama apalagi ya Bu Desi ya, mungkin kalau pas presentasi Bu Desi ketika melakukan presentasi di depan kelas itu ternyata kemarin juga penugasannya juga belum merata juga Bu Desi, jadi cuman beberapa orang aja yang mendominasi. Oh gitu. Iya. Dari permasalahan atau kendala yang jenengan alami saat pembelajaran di kelas, menurut Bu Ratna, apa rencana dari permasalahan jenengan itu, rencana tindak lanjutnya seperti apa? Agar permasalahan itu, kendala itu bisa terurai. Mungkin saya perbaiki Bu Desi di langkah awalnya, yaitu pembagian kelompoknya. Iya, kemarin itu kan harusnya kelompok kan sesuai minat sama potensi anak-anak. Ya Bu Desi ya, Ya. dipisahkan sesuai minat dan potensi anak-anak. Tapi kemarin belum. Oh gitu. Iya, pembelajaran IPS kemarin belum. Ya, memang pada dasarnya Bu Ratna kemarin saat praobservasi juga menyampaikan ya, Iya. adanya strategi berdiferensiasi. Iya. Tetapi sudah dicoba, tetapi masih saja ada anak yang belum sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti Iya. itu ya berarti ya. Betul. Nah, Bu Ratna, mudah-mudahan apa yang Bu Ratna rencanakan tadi dari rencana tindak lanjut itu berjalan dengan lancar. Amin. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Saya tunggu ceritanya, kesuksesannya dalam pembelajaran berikutnya seperti Ya. itu. Rencana Bu Ratna untuk tindak lanjutnya akan Bu Ratna rencanakan atau realisasikan kapan? Sesegera mungkin Bu Desi. Ya, Iya, mungkin ya pertemuan selanjutnya. ya pertemuan selanjutnya ya. Semoga segera bisa terlaksana. Amin, amin. Iya. Saya tunggu ya Bu Ratna ya ceritanya, cerita yang heboh, menarik dan perubahannya semoga membawa peserta didik lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Akhirnya kegiatan supervisi akademik dari praobservasi, observasi dan pasca observasi sudah berjalan dengan baik. Ditemani dengan Ibu Ratna, guru IPS dari SMP Negeri 1 Cawas. Bu Ratna, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali Saya juga sudah mengucapkan terima kasih. menemani saya belajar ya. Sama-sama belajar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.